Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran pada Waalaikumsalam. siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Uangnya 25. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang penerapan budaya positif di sekolah. Agar kita bisa mengetahui secara lengkap apa itu budaya positif di sekolah, baiklah sebelum ini kita akan mengenal profil terlebih dahulu dari Bapak Ibu calon guru penggerak dan pengajar praktek dari SMA Negeri 1 Sampang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati yang tergabung dalam guru penggerak dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kegiatan webinar ini. Yang pertama dari beberapa guru yang tergabung dalam guru penggerak di lingkungan SMA 1 akan memberikan kapasitas keilmuannya selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu guru peserta pada kegiatan ini untuk mengikuti secara seksama dan sampai tuntas di akhir nanti, sehingga ilmu yang akan diseringkan atau akan diberikan kepada teman-teman penggerak betul-betul menjadi ilmu yang utuh dan bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang kedua, saya harap dari teman-teman yang bergabung di guru penggerak di SMA 1 ini, kedepannya saya harap untuk membagikan ilmu-ilmu yang diperoleh sehingga SMA 1 nanti betul-betul menjadi berubah dari teman-teman guru penggerak, mudah-mudahan jadi agen perubahan dari ini. Maka dari itu saya harap sekali lagi bagi teman-teman guru penggerak untuk memberikan kapasitas keilmuannya atau oleh-oleh yang telah dilakukan selama ikut latihan-latihan di dalam TGP ini. Itu barangkali sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan siswa sekalian sudah menonton profil dari
calon guru penggerak dan pengajar praktek dari SMA Negeri 1 Sampang. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, perkenalkan saya Saiful Rahman, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sampang. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang modul 1.4 budaya positif di sekolah. Dalam penerapan budaya positif di sekolah ini ada beberapa teori yang harus kita pahami secara utuh agar penerapan budaya positif di sekolah ini bisa berlangsung secara lengkap, baik, dan benar. Ada 6 poin utama yang akan saya jelaskan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Konsep yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Konsep yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi 6 poin utama yang akan saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut tokoh tentang teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, bahwa secara berdasarkan skema yang ada di depan ini, sebenarnya tentang teori kontrol itu bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol orang lain itu hanya dirinya sendiri, ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan menurut teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan yang berlandaskan pada teori motivasi. Yang pertama, bagaimana kita itu sebenarnya motivasinya untuk berlaku disiplin itu, yang pertama motivasinya, yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Semua yang berkaitan dengan kerangka berpikir yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ini nanti akan dijelaskan secara mendetail oleh Bapak dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin. Nah, disiplin ini berasal dari kata bahasa Latin disciplina, ya. Dalam perkembangannya itu disiplin ini mengalami perkembangan, ya. Awalnya dia kan sesuatu yang dilakukan pada seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Namun pada saat ini orang menghubungkan istilah disiplin itu dengan kata ketidaknyamanan. Karena biasanya orang itu kalau mau berlaku disiplin kayaknya seperti punya beban, rasa tidak nyaman yang ada pada diri kita. Namun sebenarnya disiplin ini erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita itu punya nilai-nilai kebajikan yang merupakan salah satu tujuan mulia yang terdapat pada individu. Ya, jika individu ini tahu bahwa nilai-nilai kebajikan itu berlaku sifatnya universal, ya, kemudian lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang.
dalam proses pendidikan nanti di sekolah kita akan mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana pada profil pelajar Pancasila ini setiap murid, setiap peserta didik, setiap siswa itu harus mempunyai nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan ini itu nanti seharusnya melekat pada diri murid, pada diri pelajar, pada diri siswa, atau pada diri peserta didik. Kenapa itu penting? Karena kalau nilai-nilai itu kita sudah diterapkan, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui, kita akan mengenal yang namanya tentang bagaimana itu teori motivasi, bagaimana itu hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Kalau kita perhatikan, ada teori motivasi perilaku manusia. Kalau bicara tentang disiplin, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika yang terjadi, jika saya tidak melakukan, maka motivasi ini sifatnya dari luar, namanya motivasi eksternal. Misalnya orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau lembaga atau institusi, maka ini juga salah satu motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi yang seperti ini sangat penting bagi siswa, karena motivasinya ini adalah motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Seperti apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari proses, tapi juga dari perilaku, tapi bisa bebas untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi salah satu kutipan yang paling penting dari Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Selanjutnya kita akan belajar tentang restitusi. Ya. Menurut Goosen, bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini sebenarnya konsep terbaru yang penerapan budaya positif di sekolah. Selain kita bicara tentang hukuman, selain kita belajar tentang sanksi, selain kita belajar tentang konsekuensi. Ada 9 ciri-ciri restitusi yang bisa dilihat. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun kita untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sampai poin yang ke-9. Jadi nanti kalau ada siswa yang berbuat salah, maka restitusi itu bisa mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi siswa itu merasa sadar bahwa dia membuat kesalahan, kemudian mencari solusi yang paling baik untuk langkah berikutnya. Namun sebelum restitusi ini dilakukan, ada yang istilahnya namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berangkat dari nilai-nilai kebajikan yang sudah Bapak sebutkan tadi itu. Ya. Mengapa kita tidak bicara tentang peraturan, tapi kita harus bicara tentang keyakinan? Karena kalau kita yakin, maka motivasinya itu pasti berasal dari dalam. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendari kendaraan roda 2?
Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan tentang tepat waktu pada waktu mengikuti pelatihan? Nah, kalau ini dianggap sebagai peraturan, maka biasanya banyak terjadi yang namanya pelanggaran. Tapi kalau misalnya ini dianggap sebuah keyakinan yang berasal dari dalam diri sendiri, maka kita secara sadar pasti akan mengikuti peraturan ini. Itu bedanya antara peraturan dan keyakinan. Ini adalah sebuah lingkaran. Bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah ini itu berangkat dari lingkungan yang paling kecil. Yang pertama adalah kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Yang kedua, jadi setelah guru dan murid itu membuat kesepakatan, maka di dalam kelas itu akan terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Jika di dalam kelas itu sudah muncul keyakinan kelas yang berbau hal-hal yang positif, maka akan berdampak pada kelas-kelas yang lain. Nah, kelas-kelas yang lain itu nanti jika itu akan berimbas, maka di sekolah itu akan terbentuk yang namanya lingkungan positif. Artinya ini berangkat dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian akan membentuk karakter yang baik, kemudian akan membentuk lingkungan yang baik, sampai muncul di sekolah itu memunculkan suatu budaya positif. Baik itu yang melibatkan peserta didik, kemudian guru, termasuk tenaga kependidikan, dan semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah itu. Ini ada sedikit pertanyaan, mana yang dikenal dengan nama keyakinan kelas, mana yang dikenal dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini berkaitan dengan hal-hal yang cara kita berpikir positif. Misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Keyakinan-keyakinan positif yang seperti ini nanti akan membuat siswa membentuk suatu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini jika diterapkan, paling tidak di dalam kelas itu akan terbentuk yang namanya kebiasaan yang baik, karakter yang baik, budaya positif yang baik. Berikutnya, ini tentang bagaimana kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kita lewati saja untuk yang ini. Anda, Bapak Ibu, mungkin bisa memperhatikan di sini contoh yang namanya peraturan dan contoh keyakinan kelas. Peraturan itu kalau Bapak Ibu melihat dan para siswa juga bisa melihat, pasti bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, peraturan ini nanti akan membentuk yang namanya keyakinan kelas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan itu. Misalnya yang berkaitan dengan tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya. Kalau sudah muncul keyakinan yang positif, maka lebih mudah yang namanya terbentuk budaya positif yang di sekolah. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan beberapa kita sering melihat di sekolah itu beberapa tindakan guru, ya. Misalnya ada guru yang melakukan tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat sebanyak 100 kali. Itu namanya hukuman. Contoh
hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Jadi ada istilah konsekuensi, ada istilah hukuman. Jadi kalau hukuman itu biasanya acuannya itu ke fisik ya. Kemudian kalau konsekuensi itu artinya melakukan sesuatu yang sebagai konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Contohnya di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, ya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit, bisa fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama kalau dihukum. Tetapi untuk konsekuensi, membuat anak merasa nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman, anak biasanya membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Beberapa tabel isi dari tabel hukuman dan konsekuensi ini harus dipahami oleh semua warga sekolah, mulai dari guru, mulai dari peserta didik, sampai kepada warga sekolah lainnya. Baik, kita lanjutkan. Ada 3 yang berkaitan dengan disiplin. Ya. Yang pertama tentang hukuman, yang kedua tentang konsekuensi, kemudian yang ketiga tentang restitusi. Nah, kita sering mendengar di sekolah itu adanya hukuman. Kita sering mendengar di sekolah itu ada namanya konsekuensi. Tetapi baru kali ini kita akan mengenal yang namanya restitusi. Dari 3 konsep ini, hukuman itu pasti dianggap negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Tetapi untuk restitusi itu positif. Di dalam poin-poin selanjutnya, kita akan belajar tentang restitusi itu sebenarnya apa. Ya. Ini beberapa perbedaan, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Sebelum kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka kita harus mengenal yang namanya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, untuk kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Jadi, siswa termasuk juga semua warga sekolah itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kemudian kebutuhan penguasaan. 5 kebutuhan dasar ini nanti itu bisa berpengaruh kepada perilaku semua warga yang ada di sekolah, terutama siswa. Ya. Namun juga semua guru, semua tenaga kependidikan itu juga harus tahu tentang konsep ini, sehingga kita dalam memperlakukan siswa itu kita harus memperlakukan siswa dengan baik, ya, secara baik dan benar. Pembelajaran berikutnya, konsep yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sekolah itu guru mempunyai 5 posisi yang sering kita lihat. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian guru pembuat orang merasa bersalah. Ada guru yang kontrolnya itu sebagai teman. Ada guru yang kontrol sebagai pemantau. Ada guru yang kontrolnya sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu secara tidak sadar pernah melakukan
salah satu di antara 5 posisi kontrol ini. Di antara 5 posisi kontrol ini, nanti kita belajar tentang bagaimana guru berperan sebagai manajer. Nah, kalau guru sudah berperan sebagai manajer, maka insya Allah nanti budaya positif di sekolah itu akan bisa berlangsung dengan baik dan benar. Ini contoh dari beberapa pernyataan yang sering dikemukakan oleh guru terhadap siswa atau peserta didik. Jadi kalau guru mengucapkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya, guru itu membuat murid merasa bersalah. Nah, kemudian kalau guru mengatakan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Artinya guru itu berfungsi posisi kontrolnya sebagai penghukum kepada siswa. Namun ada guru yang jika mengatakan, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Berarti guru itu kontrolnya sebagai teman. Yang keempat, jika guru berkata, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Artinya guru kontrolnya sebagai pemantau. Terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi nanti kalau ada siswa bermasalah, guru itu jika ungkapannya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, maka posisi guru itu sebagai manajer. Jadi kalau anggapan kita selama ini guru berperan posisi kontrolnya itu sebagai penghukum, kemudian membuat murid merasa bersalah. Tapi ini ternyata kita belajar tentang posisi kontrol guru sebagai manajer. Berikutnya, konsep segitiga restitusi. Nah, ini poin yang paling penting. Nah, segitiga restitusi ini merupakan sebuah lambang segitiga di mana ini ada beberapa langkah yang dilakukan jika murid pernah berbuat kesalahan atau murid pernah berbuat masalah, kemudian guru itu melakukan langkah-langkah yang seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian guru mengucapkan kata-kata, setiap orang pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, ya. Kemudian guru bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Jadi segitiga restitusi ini mengikuti langkah-langkah yang dikembangkan oleh tokoh, ya. Ini beberapa kalimat jika siswa berbuat masalah atau berbuat kesalahan, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Jadi selanjutnya guru akan mengatakan, ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa memukul? Misalnya kalau siswa itu pernah memukul temannya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok pagi? Jadi guru bertanya kepada peserta didik seperti itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru akan menanyakan kepada siswa, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu orang yang seperti apa? Jadi kita harus membuat siswa itu yakin, kemudian nanti dari keyakinan itu siswa akan bisa mengungkapkan pendapatnya, ya. Apa sebenarnya yang diinginkan siswa sesuai dengan ya pengarahan yang dilakukan oleh guru. Ya. Jadi ada beberapa intervensi yang dilakukan oleh guru untuk membuat siswa itu lebih baik, ya. Ini ada beberapa poin mulai dari apakah kamu ingin berbuat lebih baik,
Ya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Jadi poin-poin yang seperti ini, jika ditanyakan kepada siswa, maka siswa itu akan merasa dianggap dia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Ini konsep dari restitusi dan segitiga restitusi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk memahami konsep tentang segitiga restitusi ini, Bapak akan memutar video tentang kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda kalian semua ini kelas ini kalau dalam proses pembelajaran itu menjadi aman, nyaman dan menyenangkan? Ya. Terima kasih. Jadi supaya kelas ini nanti dalam proses pembelajaran terutama pembelajaran biologi itu berlangsung dengan aman, nyaman dan menyenangkan, maka kita akan membentuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu menjadi kesepakatan bersama. Jadi apa-apa yang akan disepakati dalam kesepakatan kelas itu menjadi landasan bagi Bapak dan bagi kalian semua untuk melakukan kegiatan di dalam proses pembelajaran. Nanti kalian yang sudah dipegang itu kertas berwarna itu, coba kalian tuliskan kebiasaan baik yang akan diterapkan di kelas ini dalam bentuk kalimat positif. Misalnya, saya akan mengerjakan PR tepat waktu, saya akan melakukan piket sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, saya akan mengumpulkan tugas, saya akan bersikap baik pada teman, ya. Saya akan, pokoknya kalimatnya itu positif. Nanti Anda, Bapak beri kebebasan untuk menulis kalimat. Yang penting intinya kalimatnya itu mengandung kebaikan untuk kelas ini. Paham ya? Paham. Pakai tanda tangan boleh? Coba celing tulisan. Yang sudah silakan ditempel ya. Sampai tak? Mana nih,
dituliskan. Mudah-mudahan ini untuk ke depan bisa diterapkan di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu mengapa Bapak memanggil kamu ke ruang ini? Ya Pak, saya belum mengerjakan dan belum bukan tugas tentang Bapak ini. Menurut apakah belum mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu sebuah kesalahan? Ya Pak, belum mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu ada. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah melakukan ini. Masih ada teman lainnya yang melakukan kesalahan yang sama dengan kamu. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemarin saya punya kegiatan mengerjakan tugas kelompok pada pelajaran lainnya dengan teman-teman sehingga capek dan lupa untuk mengerjakan makan nama ini. Memang capek dan lupa itu salah satu kondisi dan sifat manusia. Tapi kamu masih ingat kan tentang keyakinan kelas yang pernah dibuat di awal semester? Ayo coba sebutkan. Mengumpulkan tugas Nah, apakah Anda tahu bahwa keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Baiklah, kamu akan menjadi murid seperti apa jika kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? saya akan memadamkan tugas mata pelajaran yang harus diselesaikan sehingga tidak mudah lupa dan lebih optimal. Ya, Akhtar. Bapak berharap kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi murid yang lebih baik lagi. Silakan kembali ke kelasnya.
apakah kamu tahu mengapa Bapak memanggil kamu ke ruang ini? Ya Bapak, saya belum menyelesaikan tugas dengan baik. Menurut Farel, apakah belum menyelesaikan tugas itu sebuah kesalahan? Ya Pak, belum menyelesaikan tugas itu soal akan menyebabkan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Masih ada teman lainnya yang melakukan kesalahan yang sama dengan kamu. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ya Pak, Kamu tentu punya alasan melakukan ini. ya Pak, dari mana saya telah masuk diri dengan teman-teman sampai kita mengerjakan hal dengan baik. Ya, memang main game itu sangat mengasihkan. Tapi kamu masih ingat kan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat di awal semester? Ayo coba sebutkan. Mengerjakan tugas dengan baik. Nah, apakah saudara tahu jika keyakinan tadi itu harus dilaksanakan? Baiklah, kamu akan menjadi murid seperti apa jika telah melaksanakan keyakinan tadi dengan baik? Saya akan lebih berdisiplin dan bertanggung jawab untuk mengerjakan soal latihan. Ya, Farel, Bapak berharap kamu akan menjadi murid yang lebih baik lagi kelasnya. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, tadi kita sudah menyaksikan video tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Dari penjelasan Bapak dan video itu, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau siswa yang mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin ada hal yang kurang jelas. Ya, silakan Bapak Aswari. Oh baru Iya. ya. Pak Aswari, diulang lagi. Iya, diulang Pak. Iya Pak. Saya cukup antusias ketika mendengarkan penjelasan dari Bapak tentang budaya positif di sekolah, begitu ya. Dan materinya tentang budaya positif ini bisa kita terapkan dengan baik di sekolah, begitu ya. Tapi ada satu hal yang membuat saya itu penasaran dan ingin bertanya, begitu ya. Kira-kira bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar penerapan budaya positif bisa berlangsung dengan baik di sekolah? Itu kira-kira pertanyaan saya, Bapak mungkin bisa diberikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aswari. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Aswari, bahwa untuk menerapkan langkah-langkah budaya positif di sekolah,
Maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita membuat perencanaan. Kemudian yang kedua, kita melakukan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, kita melakukan refleksi dan evaluasi. Dalam perencanaan, kita harus selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Karena semua kebijakan yang ada di sekolah itu yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah harus tahu ya, dan mendukung jika program itu positif. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan yang dilakukan itu ada, kalau di sekolah kita bertindak sebagai wali kelas, kemudian kita bertindak sebagai guru pengajar. Yang kedua, yang untuk bertindak sebagai wali kelas, kita membuat kesepakatan dengan anak buahnya. Untuk sebagai guru pengajar, kita membuat kesepakatan bagaimana supaya mata pelajaran yang kita ajarkan itu bisa diikuti oleh siswa secara baik, lengkap, dan benar. Nah, jika muncul kesepakatan kelas, maka di dalam kelas itu akan terbentuk yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu nanti akan memunculkan karakter yang baik dari para peserta didik. Dari karakter yang baik, imbasnya nanti akan berdampak pada kelas-kelas lainnya. Nah, jika kelas lainnya itu sudah menerapkan karakter yang baik, maka di sekolah itu insya Allah akan terbentuk budaya positif yang baik dan benar. Setelah itu langkah itu dilakukan, maka kita melakukan yang namanya refleksi. Mana kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Suwari ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya untuk Bapak berikutnya. terima kasih atas jawabannya. Iya. Cukup lengkap sekali dan sangat menarik. Iya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Silakan Bapak Bayu. Angkat tangan. Sudah mengangkat tangan. Assalamualaikum Pak Ipung. Oh iya, monggo Pak Bayu, monggo. Nah, siap. Pertanyaan saya begini Pak. Penerapan segitiga restitusi ini kan proses. Iya. Ada prosesnya. Bagaimana ketika ada sebuah kejadian di sekolah yang itu butuh langsung action tanpa proses, seperti menangani anak yang tawuran. Apakah kita masih harus menunggu tahapan-tahapan restitusi tersebut atau langsung melakukan tindakan ketika terjadi kejadian? Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak Bayu. Penerapan segitiga restitusi ini tidak harus mengikuti alur nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, tidak harus berurutan. Namun kita bisa melakukan langsung mengeksekusi pada nomor yang tindakan yang paling akhir. Jadi tidak harus selalu dimulai dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kita harus melihat permasalahannya. Apakah permasalahan itu memang sangat mendesak atau sangat urgen sekali. Itu Pak Bayu ya. Mungkin ada tanggapan? Terima kasih Pak Ipung. Ya, terima kasih Pak Bayu. Ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya? Silahkan Bu Nina. Mungkin pertanyaannya bisa disampaikan. Ya. Terima kasih Pak Ipung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah dijelaskan tentang segitiga restitusi ya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah segitiga restitusi itu bisa jadi satu-satunya maksud saya itu yang paling efektif untuk penerapan budaya positif di sekolah? Oh iya. Apakah satu-satunya? Iya. Jadi Iya Ibu. angka
sudah yang paling ramah gitu, atau misalnya dengan segitiga restitusi itu ternyata anak bisa menjadi aman gitu. Terima kasih Pak Ito. Ya. Terima kasih Bu Nina. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab bahwa penerapan segitiga restitusi di sekolah bukan satu-satunya cara yang paling efektif untuk menangani permasalahan yang dibuat oleh siswa atau jika berbuat kesalahan. Itu tergantung dari kompleksitas permasalahannya. Jika permasalahannya itu sederhana, maka kita maka kita mungkin bisa melakukan segitiga restitusi. Tetapi jika masalahnya itu sangat kompleks atau multi kompleks, maka kita bisa menerapkan yang namanya konsekuensi. Karena konsekuensi itu juga salah satu cara penerapan budaya positif di sekolah. Artinya tidak negatif tapi netral. Ya. Mungkin yang harus kita hindari adalah yang berbentuk hukuman. Jadi kita lebih sering melihat bahwa penerapan restitusi ini tidak harus selalu kita melakukan satu-satunya yang paling efektif untuk penerapan budaya positif di sekolah. Itu Bu Nina. Mungkin yang bisa saya jawab. Ya, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan menyaksikan lagi video tentang kaitan antara budaya positif dengan modul sebelum-sebelumnya. Sehingga pemahaman kita tentang penerapan budaya positif di sekolah itu apakah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa dipahami secara baik.
Baik, Bapak Ibu, itulah beberapa video dan penjelasan dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti diseminasi pengimbasan berbagi program positif di sekolah ini, termasuk murid-murid Bapak yang sangat membanggakan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan, yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, baik bagi sekolah, bagi guru, bagi tenaga kependidikan, termasuk juga bagi siswa semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipung. Saya mau izin keluar grup. Ya.